RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Yuk, siapa yang mau nanya? Ya Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji izin mau tanya, gimana caranya biar hajat saya nggak lemot dan bisa dapat kerjaan minggu ini Pak Haji? Paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Itu sudah Pak Haji. Ya terus dong. Oh, terus lanjutin aja gitu Pak Haji ya. Jadi itu aja Pak Tadi Haji. saya privat, saya tanya, Mbak, Bu, Mas, kok bisa cair 10 miliar? Saya maksain bangun jam 00, tapi nggak berharap. Kalau tamunya Pak Haji, itu pada goblok-goblok. Kok goblok-goblok? Berharap. Iya. Orang ilmunya gampang kok berharap. Oh iya. Lu tuh berharap, Bos. Iya Pak Haji. Janganlah. Jadi ini sekarang yang ilmu 18 sifat udah ada 7 orang nih yang terkabul. Oh iya. Nah lu cuma jadi penonton. Kita mau liburan ke Dubai. Amin. Plus dapat bonus kan 1 miliar dari saya. Iya. Udah 7 orang. Jadi nggak boleh berharap. Iya Pak Haji. Jalanin, Nikmatin. syukurin, Nikmatin. nikmatin. Kalau kamu kan enggak mikir, komen, ngeluh. Iya Pak Haji. Nggak boleh lah. Iya. Bisa? Bisa Pak Haji. Ya, Iya, sip. makasih Pak Haji. Ya. Ayo Bos. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Yo. Perkenalkan saya Musali dari Lahat Sumatera Selatan Pak Haji. Ya. Sudah 2 kali ke sini. Pertama bulan April 2024. Ada cerita sedikit nih Pak Haji. Setelah saya privat kemarin pada bulan April, 2 bulan. Di mana privatnya? Di Natrabu Pak. Natrabu. Ya. Sama siapa datang ke sana? Sendiri. Sendiri. Oh iya. Jadi 2 bulan habis privat, saya jalankan ilmu Pak Haji. Alhamdulillah saya dapat anugerah kecelakaan mobil waktu itu Pak. Aduh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sudah saya kirimkan ke pesannya ke WA ke Bapak. Tapi Dibalas gak sama saya? enggak dibuka Pak. Nggak dibuka. Iya. Dasar Haji Umbe, Haji Umbe. Tapi dahsyatnya Pak, waktu itu saya enggak pakai celana dalam. Oh. Jadi walaupun mobil Waktu pas musibah tuh Bapak nggak pakai celana enggak dalam? pakai celana dalam Pak. Jadi pas mobil Emang Bapak nggak punya celana dalam? Atau memang celana dalamnya diambil sama kucing? enggak ngamalkan ilmu RDAY Pak, enggak pakai celana dalam. Alhamdulillah walaupun kondisi mobil separah itu saya sedikit pun enggak lecet. Nggak lecet. Enggak lecet Pak. Berarti ilmu nggak pakai celana dalam kita publikasikan aja malam ini ya. Iya. Jangan pakai celana dalam dibalik ya. Ada lagi kelasnya yang lebih Iya. canggih ya. Tidak pakai celana dalam. Itu yang pojok nggak pakai celana dalam tuh. No. Ya, gadis tuh ya. Gadis usia 15 tahun ya. Nggak pernah pakai celana dalam tuh. Kita langsung apa? Ini langsung saya impor Pak dari Cina. Ya, impor langsung, bill up. Saya ngirimnya juga pakai kaleng. Terus? Kemudian banyaklah yang kecil-kecil sudah alhamdulillah sudah telah terkabul Pak. Salah satunya anak saya. Tadi udah dikasih uang bibit belum Mama Putri? Udah. Mana? Oh iya, coba kasih lihat dulu. Kayak alat kelamin kamu gak bentuknya? Oh iya. Amin. Nih gue kasih lagi nih. Uang bibit nih gue tambahin. Nih. Yeah. Nih. Yang itu taruh di nenek lo, ini taruh di alat kelamin lo ya. Muat lah, udah gue ukur.
Bukan ngalu, tahu kameranya pecah. Tuh gue boleh impor tuh bos dari Cina. Tapi bawanya gue pakai kaleng. Gue masukin kaleng Hongkuan. Pas gue buka langsung gede segitu. Melar betul. Aduh. Ya bos. Kemudian Pak Haji itu beruntun itu Pak. 2 minggu setelah kecelakaan mobil, ya. Saya kehilangan tas. Jadi di dalam tas itu semua surat menyurat di dalam tas itu, termasuk uang bibitnya Pak Haji. Aduh. Ini gue kasih lagi dah. Kenapa bisa? Alhamdulillah. Centongnya hilang nggak? Hilang Pak. Kasih centongnya man. Ya, kasih centongnya. Ya. Kasih centongnya man. Aduh, kamu yang nggak hilang alat kelamin lu doang karena nempel. Coba kalau alat kelamin lo di tas, hilang tuh. Oh iya. Kasih Pak Haji. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian baru-baru ini, alhamdulillah adalah yang sedikit udah kabul Pak. Ya. Salah satu diantaranya anak saya yang paling tertua itu dilangkahin sama istri saya sebelum tes Pak. Lulus Pak, CPNS Pak. Lulus. Iya, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan saya Pak, saya ini kan jual beli tanah. Jual beli tanah. Iya, tapi semenjak saya privat sampai sekarang, yang tanah mau saya jual itu belum laku Pak. Sama kayak Mbak tadi, Ibu tadi. Bisa gak kalau kita mau transaksi jual beli tanah, nggak boleh berharap dari manusia, nggak boleh. Iya, iya. Pak, jangankan Bapak jual beli tanah. Tamu saya pedagang lobang kuburan. Pedagang lobang kuburan. Jadi dia dagangnya lobang kuburan, dagang kuburan. Orang mah beli 1 lobang, Pak, 2 lobang. Dia belinya apa? 1 keluarga. Ibu, bapak, anak, mantu, cucu. Dia kalau beli 9 lobang, 7 lobang. Nah, kaya raya tajir melintir. Saya tanya, apa yang kamu praktekin? Saya selalu celananya nggak ada kantongnya. Jadi kantongnya bolong, dia remes alat kelaminnya buat salaman sama semua orang yang ditemuin. Beli, 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 beli. Setiap hari dia salaman sama orang. Beli nggak beli, pokoknya beli, 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 beli bos. Bapak coba. Kantongnya dibolongin. Udah dibolongin ya, semua Pak. Nah remes alat kelamin Bapak setiap hari. Remes sambil buat salaman. Ini coba aja meraktekin yang ada di ruangan nih. Kita ajak salaman dulu. Kemudian Pak, mohon petunjuk. Saya kan ada anugerah berupa hutang sekitar 400. Kan nanti kalau Bapak jual beli tanah kan dapat fee-nya nanti kebayar Pak. Makanya Bapak remes alat kelamin Bapak buat salaman sama semua orang. Siap. Kondangan salaman. Ya. Ketemu tukang ojek salaman. Mau makan bakso dulu salaman. Pokoknya salaman tuh wajib. Sambil ngomong, pasti beli tanah saya. Walaupun dia nggak beli, pasti beli. Pasti beli. Dulu saya bikin sayembara Pak. Orang yang ngeremes alat kelamin dan setelah itu buat salaman sama orang dan orang itu transaksi, saya kasih 1 miliar. Tapi kemarin kita udah selesai. Apa saya bikin sayembara lagi biar semangat? Boleh Pak. Boleh. Ya udah, jadi Bapak remes alat kelamin Bapak. Nanti habis ngeremes alat kelamin dipakai kantong, Bapak buat salaman. Misalkan Bapak beli jeruk, salaman sama tukang jeruk. Siap. Beli tanah gue, siapa aja Bapak ajak salaman. Tukang beca salaman, semua Bapak ajak salaman. Siap, Pak. Nah dari 1000 orang pasti 10 orang atau 100 orang pasti transaksi. Bisa? Bisa Pak. Ya, jadi diremes buat salaman. Ini berlaku buat semuanya. Oke? Oke Pak, siap. Sip. Kemudian Terkabul. Pak, mohon petunjuk untuk selanjutnya malam ini apa saya harus ikut privat atau gimana Pak? Malam ini Iya. ngapain privat? Bapak mau ngapain privat? Yang diomongin apa? Sekarang pertanyaan aja, mau ada nanya apa?
saya pengennya tanah utang saya itu cepat lunas, Pak. Itu tadi Bapak paksain dulu, kan Bapak belum praktekin itu remes alat kelamin buat salaman. Nanti kan dari jual beli tanah kan nanti laku. Ya, siap, Pak. Dari jual beli tanah laku. Ya, siap. Pasti laku. Amin. Pasti laku. Ya. Ya, siap. Sip. Yuk. Assalamualaikum Pak Ustad. Ya. Pak Haji. Dipanggil Ustadz, gue seneng Ustad, bener. amin, amin. Ini saya pertama kesini silaturahmi ke Pak Haji. Yang kedua, Nama? Oh iya, nama Ujenab dari Banten sekarang. Jenab dari Banten. Iya. Ini Pak Haji, saya ini ya ngewarung dari 2006 sampai sekarang tuh jatuh bangun baik gitu tuh. Dari 2000 2006. sampai sekarang jatuh bangun baik. Iya. Jatuh bangun baik. Jatuhnya gimana, bangunnya jatuh gimana, bangun baiknya aja Pak gimana? Ustad. Ay Pak Haji, Hah? ya. Ntar aku udah bangkrut dapat milik itu lagi gitu, modal lagi gitu. Nah sekarang ini saya mau minta bibit ke Pak Haji biar Gak usah, buat apa bibit? Gak usah. biar usaha saya ini lancar gitu. Nggak Pak pakai Haji. bibit lah, maksud pakai bibit? Enggak lah. Nggak usah pakai bibit. Kalau Terus tadi saya apa yang ngasih apa dia yang ngasih selalu- bibit. Tadi kan saya ngasih dia bibit karena dia warga negara dari Cina. Oh, Kalau ibu kan warga negara Banten. iya. Terus apa yang Nggak saya usah. harus lakukan supaya nggak jatuh bangun aja gitu. Enggak usah. Itu karena tadi warga negara Cina, dia kan mau nyentongin pakai duit Cina. Saya bilang jangan pakai uang ini, karena kalau pakai uang ini bisa ratusan miliar. Banyak yang pada terkabul. Yaudah, Nah, kita dia minta centong aja burungan ya. nggak usah juga, ibu nggak usah. Ibu Kenapa tinggal. Pak Haji mah? Orang-orang dikasih ge. Minta Pak Dia kan Haji. warga negara Cina, matanya sipit, alat kelaminnya rapet. Kalau ibu kan matanya belok, alat kelaminnya oblak. Bapak kalau nonton YouTube saya sambil senyum-senyum nggak? Enggak. Hah? Senyum. Ketawa ngakak. Nonton YouTube saya ketawa ngakak. Senyum sendiri, Pak. Senyum sendiri. Iya. Terus yang kedua Pak Haji, saya pernah dikasih duit miliar dolar sama Pak Haji. Pernah Ibu dikasih uang dolar sama Pak Haji. sama saya. Iya. Tapi Mimpi. dalam mimpi. Oh, mimpi. Makanya saya mau nanyain apa artinya mimpi itu. Gitu tuh. Kan Ah. dulu gini Pak Haji ya. Jadi kalau ibu mimpi dikasih uang dolar sama saya, artinya ibu wajib nanti malam tidur sama kebo bule. Bi. Kan di bawah ada Iya. kebo bule tuh di bawah. Jadi awalnya gini Pak Haji ya, saya kan menyimak terus sama Pak Haji ya, seminggu kayaknya. Coba lo mau praktek lah kata saya gitu. Saya praktek tuh dalam seminggu tuh, pas malam Jumat pisan Pak Haji tuh. Jam jam 00 ya, saya mimpi. Jadi dalam mimpi itu lagi jalan kok ngelihat rame-rame apa itu ya. Saya nyamperin di sana itu. Oh Pak Haji lagi pencerahan gitu. Coba masuklah kata saya gitu. Barang dia oh Pak Haji. Barang pas mau nanya sama Pak Haji tuh nggak dikasih kesempatan pisan. Sampai 7 kali balikan Pak Haji nggak dikasih. Siapa yang mau nanya nih? Saya Pak Haji. Dikasih lagi ke orang sama Pak Haji tuh. Lanjut lama-lama kan saya sedih ya Pak Haji ya. Keluar saya dari situ tuh. Pas lagi jalan kok ketemu ngelihat itu sungai itu ya Allah benar barusan dalam mimpi itu saya ngelihat Deketin air. Mike. Dalam mimpi itu saya ngelihat air tuh ya Allah seumur hidup belum pernah air. Belum pernah lihat air. Iya. Belum pernah. Sungai gitu. Belum pernah lihat sungai. Sungainya itu Pantesan bening, wajah lo Pak kayak Haji. sungai. Bening Pak Haji gitu. Lebih dari kaca gitu. Nah, pas lagi gitu disamperin lah sama saya. Terus saya jongkok ngemainin air gitu sampai sembuh sampai nangis saya. Kan kecewa sama Pak Haji nggak dikasih nanya tuh. Oh, kecewa sama Pak Ya Haji. sambil nangis gitu. Nggak dikasih nanya. Ya sambil nangis. Sambil Waktu ngituin mimpi nggak air. dikasih nanya. Ya. Ya kan mimpi. Iya Pak Haji dengerin dulu. Mau dikasih. Terus kata gini. Mau kelewatan, dikasih Pak. nanya gimana orang Pak lagi Haji tuh mimpi. kelewatan. Saya mau nanya jauh-jauh dari Serang Kasihan nggak nanti kalau dikasih. Ya. kasih mic kamu keganggu tidurnya. Ya, pas lagi nongkrong
Apa? Lagi nongkrong, lagi main air, tiba-tiba Haji ada di belakang, nampak pundak Oh, ibu saya. lagi nongkrong di Iya, sungai. di sungai itu Pak Haji Kenapa datang. nggak ibu bunuh diri Nah, di Pak sungai? Haji tuh nampak ini udah ada saya pundak ya. Udah jangan nangis katanya tuh. Kata Ambil tuh saya, dolar tuh, cina jangan gitu, kata nangis. Bapak, iya. Dolar tuh ambil tuh cina gitu kata Pak Haji. Ya. Tuh saya nengok tuh. Pak Haji, barang pas ngelihat ke depan kok dolar tuh banyak amat, tadi Pak Haji belum datang nggak ada kata saya. Sekarang ada dolar banyak amat. Cuman aneh, Pak Haji, dolar itu kok kertas ya? Kok nggak valid gitu tuh? Apa? Nggak valid, nggak hanyut gitu maksudnya. Nggak hanyut. Iya. Karena ada ibu. Kalau ibu nggak ada hanyut tuh duit. Pas mau diambil Pak Haji ya, kan saya tidur di kasur. Pas mau diambil itu bro, soalnya jatuh di Jatuh. kasur. Alhamdulillah. Jatuh dari kasur Pak Haji. Astagfirullah, saya mimpi tahu bukan beneran. Oh, ibu pas ngambil duit malah nyungsep ke dalam Iya, nyungsep. itu sungai. Untung kan- Alhamdulillah. Untung kasurnya pendek, Basah Pak. semua dong. Hah? Basah semua. Basah semua. Nggak taunya mimpi basah. Makanya saya penasaran apa ya mimpi itu. Baru kan ini saya kesini ke Parang gitu ya. Iya gitu aja gitu Pak Haji. Ya, nggak dikasih centong Pak Haji. Enggak lah. Gak usah pakai centong, kan udah tadi nyemplung di sungai. Nanti mandi sama keboble ya. Ya udah gitu Enggak, aja. tadi kasih semuanya. Iya. Nanti pasti dikasih semua. Itu aja Pak Haji ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semua dikasih. Ya. Ya. Udah ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Pak Haji, saya Aziz dari Sukabumi. Ya. Saya mengenal ilmu RDAY 1 tahun yang lalu Pak Haji. Ya. Alhamdulillah mungkin udah 6 bulan saya menjalankan ilmu RDAY. Dari menjalankan ilmu RDAY itu saya alhamdulillah Pak Haji, saya melaksanakannya di luar negeri. Waktu itu posisi saya ada di Mesir sebagai koki. Koki. Tukang masak. Betul sekali Pak Haji. Restoran apa di hotel? Di pondok pesantren Pak Haji. Pesantren. Oh ya. Saya menjalankan setelah melihat videonya Pak Haji dari YouTube. Saya alhamdulillah melaksanakan itu selama 6 bulan sampai pulang ke Indonesia. Di sana Pak Haji alhamdulillah saya mendapatkan testimoni ya. Pertama pulangnya dari Mesir itu karena saya memakai visa turis, jadi 1 tahun itu termasuk ilegal Pak Haji. Alhamdulillah di bandara itu saya mengucapkan alhamdulillah sebanyak-banyaknya dan memohon kepada Allah atas doa dan barokahnya doa anak yatim dan yang dipimpin Haji Dwi Susanto bin Bapak Sundo. Alhamdulillah 5 imigrasi pemeriksaan saya lolos. Seandainya kalaupun kena minimal harus denda 5-10 juta Pak Haji. Kenapa denda? Bawa barang-barang apa? Karena saya Berat. visanya setelah habis. Oh, visanya udah habis. lewat. Betul. Overdue. Jadi 1 tahun saya nggak pakai visa. Nah pemeriksaan di imigrasi itu semuanya ada 5 atau 6 pemeriksaannya. Saya alhamdulillah Pak Haji atas doa dan barokahnya doa para anak yatim, saya lolos tidak didenda 1 sen pun, alhamdulillah. Yang pertama itu, yang kedua saya selama menjalankan ilmu RDAY dari Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji saya mendapatkan dari Mesir itu ada uang aneh gitu datang ke saya Pak Haji. Uang aneh, uang Mesir tapi bentuknya aneh gitu Pak Haji. Berbeda dengan yang lain. Mohon pencerahannya Pak Haji. Maksudnya pertanyaannya apa? Pertanyaannya yang pertama saya mohon izin untuk menjalankan ilmu RDAY. Iya boleh. Yang kedua mungkin ada pencerahan dari Pak Haji, saya mendapatkan mendapatkan uang aneh dari Mesir itu Pak Haji. Uang aneh? Ya. Ya udah diterima aja. Uangnya di mana sekarang? Ada di saya Pak Haji. Ya udah simpen. Baik Pak Haji. Simpen ya. Ya. Jangan ditafsirin aneh-aneh. Apa ya nih uang aneh? Jangan. Udah disimpan aja. Nanti kan dikasih centong gratis.
Kamu centongin nanti. Siap Pak Haji. Ganteng datang ya, saya lagi perlu duit 10 miliar. Siap. Datang ya minggu ini ya. Nanti cair minggu ini 10 Baik, miliar. amin, alhamdulillah. Banyak kok Amin, contohnya. amin. Tadi kan ada yang terkabul tuh yang privat. Kita udah 7 orang bos yang terkabul. Ya. 7 orang udah terkabul. Baik, Dapat baik, hadiah baik. 1 miliar tunai. Baik, alhamdulillah. Yuk, Baik, terima kasih Pak Ya. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Rusni Nulinawati Pak Haji dari Tangerang. ya. Kebetulan saya sama suami bulan November ya Pak kita ikut privat sama Pak Haji di sini kan waktu itu malam jadi habis selesai ya. Di sini di bawah apa di sini? Tadinya kan mau di bawah terus habis pencerahan aja kata Pak Haji. Jadi kita habis pencerahan berdua di sini. Di sini. Iya. Oh. Kita waktu itu alhamdulillah dengan privat itu ya pulang dari sini alhamdulillah kita kan waktu itu Pak Haji lagi dikejar-kejar sama bank ya Pak Haji harus lunas bulan Desember tapi alhamdulillah bapaknya pulang dari sini dapat kita kan kemarin Pak Haji buka teralis ya Pak Haji suami teralis folding gate itu alhamdulillah pulang dari sini kita dapat order ya ibaratnya sampai dari November ke Desember itu kita alhamdulillah utang-utang tuh bisa kebayar gitu Pak Haji dan orang bank pun tidak galak lah ibaratnya ya Pak Haji ya alhamdulillah diberi kelonggaran lagi harusnya Desember harus lunas tapi alhamdulillah dikasih waktu lagi kami alhamdulillah tapi tiap bulan kami bisa bayar gitu Pak Haji alhamdulillah dan sekarang pun bapaknya kebetulan dapat order juga dari kami dari Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah Pak Haji bikin pagar stainless ya terus berlanjut gitu alhamdulillah sejak menjalankan dari ilmu RDAY ini dan saya ini mau minta petunjuknya Pak Haji. Kebetulan kan bulan depan nih ada penerimaan P3K ya bagi guru swasta. Jadi saya mohon petunjuknya bagaimana ilmunya yang mana nih yang harus saya Celana jalankan. dalam dibalik, BH dibalik, kalau yang laki celana dalam dibalik, kaos kaki dibalik, nanti diterima di pegawai negeri. Amin, iya. Mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi atas ilmunya. Jadi maaf kita berapa bulan nih kesini dari Desember baru kesini lagi Pak Haji. Kebetulan lagi ada kerjaan juga tuh bapaknya di Batu Tulis Bogor. Tadi kita dari sana dulu Pak Haji. Boleh, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Sempat nanti kemari ya. Iya. Terima kasih Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya nama Suprastio dari Cijantung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas doa dan ridho dari RDAY. Sakit saya batu ginjal dan batu empedu sembuh dengan minum air kelapa yang direbus. Tapi ini masih ada yang saya pertanyakan dari ini masih ada rasa nyeri-nyeri. Oh nggak apa-apa. Obatnya apa ini Pak Haji? Kelapa hijau direbus, nanti air kelapanya diminum. Saya jalani 3 kali Pak Haji. Jadi tiga kali ronde selama 9 hari, 9 hari lagi. Ini harus gitu lagi Pak Haji. Berarti batunya keras dong. Enggak, batunya udah nggak ada Pak Haji. Jadi yang Cuman ada apa? rasa nyeri di pinggang, nyeri di ginjal. Oh mandi jam 00. Oh mandi. Nanti kalau udah mandi jam 00 ntar hilang rasa nyerinya. Oh iya. Mandi jam 00. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, sembuh. Tepuk tangan dulu dong, sembuh. Wow. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah dari Jakarta Barat, Cengkareng. Saya mau tanya sama Pak Haji. Saya dapat alamat ini dari teman saya yang dia katanya sakit payudara. Setelah kesini dia alhamdulillah sembuh gitu. Makanya saya datang ke sini Pak Haji. Yang saya ingin tanyakan, saya itu
hidupnya tuh selalu berantakan Pak Haji. Berantakan. Iya. Sesuai dengan wajah kamu ya. Wajahnya makanya berantakan. Saya tuh, apa sih namanya? Sekarang udah kayak Kamu di nggak ada rumah tinggal auranya sama gitu. siapa aja? Saya sendirian. Sendirian. Iya, Ya kan karena nggak ada yang lihat kalau kamu berantakan juga. iya maksudnya saya tuh sama mama saya dari dulu selalu nggak akur gitu loh. Sama Kenapa mama. nggak akur sama mamahnya? Saya nggak ngerti karena mama tuh saya merasa mama itu nggak sayang sama saya gitu. Oh, mama nggak sayang. Heeh. Kalau nggak sayang kenapa dilahirin ya? Nggak tahu tuh Pak Haji. Terus kan saya mencari pekerjaan pun kayak sulit. Umur selalu berapa? Sulit. Sebenarnya usia saya baru 36 tahun. Udah 36. Iya Pak Haji, saya selalu cari kerjaan. Terus suami saya kan sudah meninggal itu sejak anak saya usia 11 bulan. Gitu. Jadi kamu cerai mati. Iya cerai mati. Anaknya berapa? Anak saya 2. 2. Sekarang pertanyaannya apa? Ya saya pengen mama saya itu sayang sama saya, terus hidup saya cerah lah. Saya pengen, sebenarnya saya juga pengen punya rumah, udah punya rumah tapi udah rubuh Pak Haji. Rumah saya mau rubuh. Rumahnya mau rubuh. Udah itulah gitu. Karena kan uang saya gaji itu kadang saya dapat kerjaan, kadang enggak gitu untuk biaya hidup anak saya itu. Sekarang nih pertanyaannya apa nih ke RDAY? Sekarang nih pertanyaannya apa? Pertanyaan saya ya, saya kepingin saya mendapat pekerjaan yang bagus dengan gaji yang bagus biar saya bisa. Pekerjaan yang bagus apa maunya? Apa aja Pak Haji? Bebas. Kalau saya kan sekarang lagi ngikutin ituan baby sister gitu kerja saya. Pokoknya gini ya, ini berlaku semuanya. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, maksain baca Quran 12 juz. Kalau kita punya permasalahan, nanti Allah yang nyelesain. Iya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Coba kerjain dulu itu. Tadi kan saya tanya yang privat, kok kamu bisa cair 10 miliar, apa yang kamu lakukan? Itu tadi, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Saya sholat tobatnya 200 kali sholat tobat. Jadi 18 kali 10 180 tambah 18 kata Pak Haji lebihin 2. Jadi dia sehari sholatnya 200 sholat tobat. Gitu ya, sholat tobatnya. Cair tadi 10 miliar. Saya bilang besok cair lagi ya. Bulan Februari harus cair lagi. Pasti cair Pak Haji. Nah, coba lo praktekin. Gitu. Itu kenapa ya Pak Haji? Kenapa hidup saya merasa kok hidup saya sial melulu gitu loh. Emang harus sial bos. Kalau nggak sial lo nggak cocok. Gitu kok mamanya gitu. Udah sial terus aja nggak apa-apa. Udah sial gitulah, terus. Pak Haji. Nggak apa-apa nanti nggak sial. Sial dulu nggak apa-apa. Gitu ya. Bisa. Kayak kemarin saya kan nyari-nyari gitu lah ke PT, masuk PT malahan saya dipintain uang 1.500.000. Iya, kerjaan nggak dapet. Nggak apa-apa nanti nggak. Ya, Praktekin ya. Oke. Sip. Yuk. Kasih Pak Haji. Ya. Yuk bos. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Ari dari Taman Mini Pak Haji. Ari Taman Mini. Iya. Mau pertanyaan atau mau testimoni? Ada testimoni sama mau promosi ini jual rumah Pak Haji. Ya. Ayo man. Alhamdulillah kenal RDAY ini lewat YouTube Pak Haji udah setahun yang lalu. Awalnya sih dari orang tua saya sendiri pelajarannya. Tiap malam itu orang tua dulu tuh mandi malam sama sholat tahajud dan ngerjain yang lainnya itu tiap malam sampai saya ngomong ini ngapain mak ini tiap malam mandi melulu. Lah namanya anak lah udah jangan bawel ntar juga tahu sendiri. Alhamdulillah setahun ini kita dipertemukan pelajaran-pelajaran yang sampai sekarang saya jalanin. Alhamdulillah sampai sekarang saya jalanin ini Pak Haji. Dan ada hajat-hajat yang receh. Salah satunya waktu pripat di Ciawi Pak Haji di wisata itu jual kebun. Udah 5 tahun nggak laku-laku habis pripat.
gang 2 minggu tahu-tahu ada yang nawar 40 juta, ya udah saya kasih karena nggak laku-laku tadi Pak Haji. Langsung saya kasih. Terus kemarin jual motor Pak Haji. Jual motor paling sekitar harga itu 6 jutaan. Alhamdulillah saya cawe-cawe di motornya itu 2 hari laku 7.500.000. Dan belum lama hajat recehan arisan malamnya uangnya saya kempit. Alhamdulillah paginya itu keluar nama saya Pak Haji. Dan ini mau Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ya. saya Yeti dari Lewiliang. Yeti dari Lewiliang. Iya. Saya kan usahanya pegang paket sembako lebaran. Tahun lebaran kemarin nggak keluar itunya. Udah hampir mau setahun sekarang. Jadi saya Gimana? pegang paket sembako kayak beras, daging gitu ya. Mbaknya pegang paket Iya. lebaran. Iya. Jadi mbaknya narik-narik duit dari Iya, orang-orang. iya. Pas mau bagi-bagi uangnya nggak ada gitu Pak. Kemana? Nggak ada yang kepake, nggak tahu kemana gitu. Hah? Kepake, ada yang Uangnya kepake. Iya. Ya nggak apa-apa, itu namanya wanita kreatif. Alhamdulillah. Iya. Bersyukurlah suami yang bisa memiliki istri seperti mbaknya, wanita kreatif. Terus sekarang Kumpulin duit dari orang-orang, terus duitnya kepake. Alhamdulillah. maksudnya kan saya dipakai itu lagi pakai kredit pada macet gitu Pak. Oh, mbaknya Ya si uang itu saya digolengin lagi pakai kredit pada macet. oh gitu, kamu Pak. puter lagi. Iya. Nah duit diputer apa nggak pusing? Iya. Terus sekarang kan udah mau setahun nih, mau selebaran lagi, udah pada nagih. Kalau sekarang harus ada tuh uang katanya gitu. Iya dong. Lo Iya. gimana? Iya, terus Harus saya, ada. Gimana tuh Pak Haji saya? Apa? Gimana harus ada uang gitu, gimana Pak Haji? Harus ada uang. Iya, supaya Mana uangnya sekarang? maksudnya harus gimana gitu. Ya saya, lu Pak bangun Haji. jam 00 dong, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Udah kemarin saya udah peripat yang sedekah 2 juta kemarin yang udah ada 3 mingguan. Ya lu udah paksain Iya, belum? Jangan udah. peripat-peripat aja, udah dipraktekin Udah, belum? udah. Baca Quran 12 juz. Enggak belum nyampe sih ke 5 Maksain, iya. harus baca Quran 12 juz. Iya, cuma Paksain. Iya. Udah sholat tobat saya udah. Iya, tobat mah. Pokoknya yang paksain baca Quran. Iya. Nanti kan cair. Belum Butuh nyampe- berapa lu? Belum nyampe itu sih 12 cuma 5 juz, cuma 6 juz. Ya nggak apa-apa. Iya. Lu jangan kalah tuh yang keluar tuh. Dari Cina impor tuh. Iya. Iya, iya. Iya, Pak. Paktain baca Quran 12 juz ya. Iya. Sip. Yo. Terima kasih. Ya. Yo. Assalamualaikum, Ya. perkenalkan saya Tribudi dari Jember. Dari Jember. Ya, alhamdulillah qadarullah. Pada hari ini saya sampai Dari Jember nanya atau mau testimoni? ada testimoni sedikit. Tapi Apa? Sedikit tadi. Ada Pak, tapi sebelumnya saya mau cerita sebentar ya. Alhamdulillah dari Apa? lupa sih. Lo lupa, gue ngantuk. Cocok bener lo ya. Lo lupa mau nanya apa? Gue ngantuk. Aduh. Dari awal Januari ini alhamdulillah saya mengenal Dingin bener menggigil gue. RDI. Lo Dan lupa. Saya dapat bonus, 2 bonus Pak. Apa? Pak Haji, dapat 2 bonus. Dapat? Bonus. Yang bonus pertama hari Sabtu itu izin ya saya kirim Fatihah buat Abah Dwi. Saya 3 kali kirim Fatihah itu. Hari Sabtu kemarin saya mimpi diajak jalan-jalan. Mimpi. Iya dengan Pak Haji. Diajak jalan-jalan. Iya Sabtu kemarin. Ini kita besok mau ke Lombok. Besok pagi kita mau berangkat ke Lombok bersama anak yatim. Ikut rombongannya Mas Peri. Nah, Makanya nanti dari- kita diijab nanti di Lombok. Sampai tanggal berapa man di Lombok? 29. Jadi nanti kita ijab di atas bus. Jadi anak yatim kita naikin bus. Semua bus ada anak yatimnya besok. Semua anak yatim ada busnya. Nah, nanti kita ijab di bus. Sambil kita di bus ijab.
Nanti di atas kapal, ini kapal laut. Kan biasa kita kapal udara, ini kapal laut. Ijab lagi. Nanti di Pulau Lombok kita senang-senang sama anak yatim. Kita bawa yatim kurung bos, yang udah pada berangkat umroh. Kita berangkat senang. Oh lu diajak jalan-jalan, tapi lo mimpi ya? Mimpi, tapi itu bukan jalan beneran ya? Nah sekarang bonus kedua kan jumpa langsung. Apa? Bonus kedua ini jumpa langsung dengan Pak Haji lah, Pak Haji. Terus dari anugerah tahun kemarin Pak Haji ya. Ya. Ya alhamdulillah semua sudah terlewati. Yang bulan 5 kemarin istri saya meninggal ya di waktu anak saya masih umur 3 bulan. Meninggal? Gimana ceritanya? Ya namanya sakit ya. Ya ini mungkin sudah takdir lah. Terus yang kemarin akhir tahun diberi anugerah lagi Pak Haji. Diberi anugerah apa? Ya itu uang buat saya lumayan lah, namanya sudah ditinggal istri, mengumpulkan uang, dapat ada investasi lah. Investasi apa? Ya dulu ada testimoni apa? Ada yang dari anggota sini seperti itu Pak Haji. Apa? Marketplace itu loh. Kita up lagi kan gitu. Marketplace. Ya gitu. Kayak gimana marketplace contohnya? Ya kita mula-mula dapat kita cairkan kan. Terus untuk kelanjutannya itu kita nge-up sampai lumayan lah, habis puluhan juta gitu. Ntar nggak bisa ditarik bos. Iya. Ketipu. Ketipu gitu loh. Kan sekarang banyak aplikasi. Iya betul. Aplikasi jual beli. Ya, kita beli apa sekarang? AC. 100 juta. Nanti ada yang pesen 2 juta. Nah kita lumayan kan untung 1 juta. Nah dia pesen 1000 biji. Berarti kan untungnya 1 miliar kan. Nah kita beli ini modalnya 1 juta kali 1000. Padahal dijual nggak ada. Betul. Ini rame bos. Namanya juga dunia maya. Yang penipunya namanya Ibu Maya. Kan itu kejadiannya di Desember tuh Pak Haji ya. Desember. Nah, terus saya pusing kan, itu saya sampai sewakan aset, tanah sawah lah. Di awal tahun saya lihat RDI, saya lakukan ilmu-ilmu yang itu, saya jadi tenang. Jadi tenang. Tenang, damai gitu kan. Terus alhamdulillah diberi kemudahan, dalam 3 hari laku, maksudnya ada yang nyewa gitu Pak Haji. Ada yang nyewa. Ya terus saya bersyukur. Pas itu jadi merasa apa ya, mungkin saya ada yang salah dalam. Nggak ada yang salah. Ya. Kalaupun ada yang salah nggak apa-apa. Ya. Terusin aja terusin. Terus itulah saya lanjutkan dengan. Lo jangan bermimpi bos. Ini anak-anak tadi gue interview nih yang mau pada berangkat ke Lombok. Saya tanya, sayang kamu ngimpi gak besok berangkat ke Lombok, ijab sama tamu-tamu ijab, kamu ngaminin tamunya ke Lombok? Gak mimpi. Gue interview lagi nih tadi anak-anak yatim yang mau ke Lampung. Ke Lampung tanggal berapa emang? 31 Januari. Gue interview lagi, kita besok liburan lagi ke Lampung. Mimpi gak kamu ke Lampung? Enggak mimpi. Gue interview lagi yang besok pada umroh, 160 anak yatim umroh. Mimpi gak? Enggak mimpi. Nah coba lu jangan bermimpi, jangan berharap, dan jangan khawatir dan jangan takut. Pasti terkabul bos. Ini anak yatim yang besok berangkat umroh kecil-kecil bos. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nggak ada yang 8 tahun. Kecil-kecil. Besok yang mau umroh 160 anak yatim. Makanya gue lagi cari pendamping yang buat jagain dia tawaf, sa'i, nuntun. Gitu. Saya daftar Pak. Iya, yang ganteng gue carinya. Kalau nggak masuk kayaknya. Yang cantik gitu. Jadi nggak malu-maluin sama orang Arab bos. Ini anak yatimnya cantik-cantik, pendampingnya penyok-penyok. Ditanya sama orang Arab, ini siapa? Malampir di bawah. Maksain bos. Gue tanya tadi anak yatim yang umroh, sayang kamu mimpi gak diberangkatin umroh? Nggak ngimpi.
Mimpi gak kamu punya paspor? Nggak mimpi. Kita kadang udah tua bangka nggak punya paspor, bos. Punya paspor lah. Minimal punya paspor dulu walaupun nggak berangkat. Ya buat gaya-gayaan lah. Daripada punya KTP doang. Bikin paspor mula kok nggak sampai 1 juta. Bikin yang online aja. Jadi kalau orang tanya kita udah punya paspor. Udah pernah keluar negeri belum? Belum. Oke bos? Paksain ya. Umroh gratis bersama RDAY. Umroh gratis bersama RDAY. Dapat uang saku. Dapatlah 20 juta. Buat apa? Buat jajan di sono. Ya. Buat sangu. Buat beli emas, berlian. Oke? Oke, saya izin riado. Ya. Izin riado di sini. Boleh, kan gue lagi nyari pejantan buat kawin. Cocok lo buat pejantan. Riado. Nanti hubungin Pak Sidik buat ngurusin bagian kuda. Kuda-kudanya anak yatim kan banyak. Besok masuk kuda-kuda poni besok. Besok pagi kuda poni masuk 7 ekor. Impor. Kita impor dari Jerman. Kecil-kecil segini-segini nih. Kecil, harganya 1 M. Kita impor 7, jadi 7 M. Kecil-kecil segini-segini. Kuda, tapi udah tua. Buat anak yatim. Soalnya ada anak yatim yang nggak bisa naik kuda yang tinggi, maunya kecil. Kita impor, besok datang dari Jerman. 7 ekor. Ini baru masuk 2, besok 7, semuanya ada 9. Oke? Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Buat Bapak dan Ibu yang besok mau ikut ijab di Lombok. Jadi Bapak dan Ibu yang mau besok ijab di Lombok yang nonton YouTube, Bapak dan Ibu bisa hubungi panitia acara Lombok. Jadi kita ijab bersama anak yatim umroh di Lombok, anak yatim kurung umroh di Lombok. Berangkatnya besok pagi dari sini. Jadi kalau berangkat dari Klaten besok 0856 4012 0001 0856 4012 0001. Kalau yang ke Lampung nanti kita umuminnya tanggal akhir bulan. Jadi berangkatnya tanggal 31 Januari. Kita ijabnya di Lampung. Kita nginep di Lampung. Yuk, yang mau nanya lagi? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Haji Sati binti Banawi. Yang dari Batam, tapi sekarang diadoh di sini. Dari Batang. Batam. Ya. Oh ya. Sekarang diadoh di sini. Ya. Bolehkah saya ikut? Apa? Bolehkah saya yang riado itu ikut yang cara 18 itu? Boleh. Boleh. Kalau boleh saya mau bacakan ayatnya dan terjemahnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samai wa alaikum midrara wa yumditkum bi ambali wa banina wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Dia akan menurunkan dari langit kepadamu hujan yang lebat. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pak, mau nanya? Yuk. Ayo.
Bebas, nanya apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suning Giarti dari Banjarnegara, Pak Haji. Banjarnegara. Iya, Jawa Tengah. Ya. Ini kan saya mau cerita, uang saya kan macet di orang tuh 1,6 M. Itu orangnya kan kabur, di rumahnya udah kosong. Itu gimana ya caranya Pak Haji supaya bisa saya cari orang itu ketemu gitu kan? Udah suruh tentara, polisi tapi belum ada hasil kayak gitu. Pertanyaannya Maksudnya minta dibantu supaya saya bisa cari orang itu gampang gitu. nyarinya. Iya. Colek alat kelamin kamu, taruh di mata kamu, nanti kan kamu ketemu. Colek alat kelamin kamu, taruh di mata kamu, nanti kamu nyari kan pasti ketemu. Itu gitu. Berapa kali itu Pak Haji? Sampai copot alat kelamin kamu. Iya. Ada lagi? Bos, duit kalau di orang jangan ditagih. Kan udah ada ilmunya RDAY. Lu ngapain nagih-nagih? Udah gak usah ditagih. Duit di orang gak usah ditagih, gak usah. Loh, kalau nggak ditagih gimana? Maksudnya kan uang segitu-gitunya Pak Haji buat usaha gitu. Berarti kan? yang goblok siapa dulu? Udah jangan ditagih, ngapain ditagih? Lah terus gimana saya maksudnya biar bisa Ya lo dapet- sholat taubat dong sama Allah karena kegoblokan kita. Karena kegoblokan kita. Ampuni saya Allah. Saya goblok. Percaya sama si bangsat, si biadab, gitu dong. Lo seselin dulu, lo juga gak nyesel dulu. Minta sama Allah. Ada ilmunya bos, gampang mah itu. Oke? Ya udah, Sip. makasih Pak Haji. Ya, Assalamualaikum yuk. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok malam. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Yuk.